Zaman kejayaan Islam, atau yang sering juga disebut dengan Islamic Golden Age, terjadi pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-13. Dalam rentan waktu itu, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dialami umat muslim, baik dari bidang sains, arsitektur, maupun perdagangan, serta ekonomi. Jika kita berbicara zaman kejayaan Islam, maka mungkin beberapa dari kawan-kawan berpendapat kalau peristiwa itu hanya terjadi di Timur Tengah saja, dan berpusat di Baghdad, Bait al-Hikmah, Kekhalifahan Abbasiyah, dan Harun al-Rashid. Namun, di Barat, tepatnya di Al-Andalus, umat muslim juga pernah memasuki zaman kejayaan. Berdasarkan sumber-sumber yang saya baca, muncullah satu nama yang melatar belakangi zaman kejayaan di Al-Andalus, yaitu Abdul Rahman III. Seperti apa sih kisah-kisah perjuangan Abdul Rahman III sampai bisa membawa Al-Andalus ke puncak kejayaan? Yuk kita telusuri sejarahnya. Abdul Rahman III lahir di Kurtubah pada tanggal 18 Desember 890. Ia adalah cucu dari Amir Abdullah. Menurut Ibn Idari dan Hugh Kennedy, disebutkan bahwa ia berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang, menurunkan penampilan dari ibu dan juga neneknya. Walaupun badannya tidak terlalu tinggi, namun ia terlihat gagah ketika sedang berkuda. Ia mewarnai hitam jenggotnya supaya terlihat seperti orang Arab. Ayahnya, yaitu Pangeran Muhammad, terbunuh akibat konspirasi yang direncanakan oleh pamannya, yaitu Al-Mutarif. Walau kehilangan ayahnya, namun masa kecil Abdul Rahman bisa dibilang sangat bahagia, karena ia dianakmaskan oleh kakeknya. Hal ini dibuktikan dengan diizinkannya ia mempunyai tempat sendiri untuk tinggal, dan diperbolehkan untuk duduk di singgasana kakeknya ketika acara tertentu. Di saat Emir Abdullah jatuh sakit, ia memberikan cincin kekuasaannya kepada Abdul Rahman III sebagai bentuk dinobatkannya ia sebagai penerus Al-Andalus. Amir Abdullah wafat pada tahun 912 dan terangkatlah Abdul Rahman menggantikannya. Ketika memegang kekuasaan, ia berencana untuk menundukkan para pemberontak yang muncul di zaman pemerintahan sebelumnya. Ia menyadari kalau konflik-konflik internal yang terjadi karena kurangnya otoritas dan tidak ada pemerintahan yang terpusat. Oleh karena itu, ia juga berencana untuk merombak sistem pemerintahan Al-Andalus menjadi sistem yang absolut dan terpusat di Kurtubah. Untuk merealisasikan rencananya, ia merekrut Sakaliba atau tentara budak dari etnis Slavik yang kala itu mendiami Eropa Tengah dan Eropa Timur. Sebenarnya, perekrutan tentara budak sudah ada pada zaman Al-Hakam pertama. Namun, pada waktu itu mereka hanya direkrut sebagai pengawal pribadi Amir saja, bukan sebagai tentara frontir. Tercatat bahwa pada zaman Abdul Rahman III, terdapat 3.750 sampai dengan 13.750 tentara Slavik yang direkrut. Kalau menurut saya, Sakaliba ini seperti Janisari yang ada di Kekaisaran Ottoman. Nah, di tahun-tahun berikutnya, beberapa tokoh dengan latar belakang Sakaliba ini juga berpengaruh terhadap dinamika politik Al-Andalus. Setelah selama setahun mengumpulkan kekuatan militer, Abdul Rahman III mulai meluncurkan serangan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemberontak. Pada bulan Desember tahun 913, ia berhasil merebut kota Isbiliyah dari tangan Al-Hajjaj. Setelahnya, ia merebut wilayah Jabal Tariq dan Malakah, memotong dan menutup akses Ibn Hafsun ke Afrika. Abdul Rahman berhasil mengepung dan merebut wilayah Ibn Hafsun, hingga yang tersisa hanyalah benteng Bobastro saja. Ibn Hafsun sendiri meninggal pada tahun 917 dan dimakamkan secara Kristen di Bobastro. Namun, pemberontakannya masih dilanjutkan oleh keempat anaknya. Di tahun yang sama, keluarga Banu Salih yang menguasai kota Nakur meminta bantuan kepada Abdul Rahman untuk membendung ancaman serangan dari kekhalifahan Syiah yang didirikan oleh dinasti Fatimid. Untuk pertama kalinya, Al-Andalus berhasil memperluas wilayahnya sampai ke Afrika Utara. Di tahun 920 sampai dengan 924, sebagai bentuk balas dendam karena merebut wilayah Banu Qasi, Abdul Rahman berhasil mengalahkan pasukan gabungan kerajaan Pamplona dan juga kerajaan Lyon. Kota Pamplona pun dijarah, dan setelahnya ia kembali ke Kurtubah, mengindikasikan kalau tidak adanya keinginan dan usaha untuk mencaplok wilayah-wilayah di utara. Pada tahun 928, putranya Ibn Hafsun yang tersisa menyerahkan diri dan membuka gerbang benteng Bobastro kepada Abdul Rahman.
Dengan ini maka berakhirlah pemberontakan di selatan. Salah satu strategi politik yang digunakan oleh Abdulrahman III yaitu dengan membiarkan para pemberontak dan keluarga mereka untuk hidup dengan syarat kalau mereka tidak boleh lagi kembali ke kota asal mereka dan harus tinggal di kota Kurtubah. Kalau menurut saya ini bisa dikatakan suatu strategi yang cemerlang ya. Karena dengan begini Abdulrahman bisa mengontrol dan mengawasi mereka yang tendensi akan memberontak. Nah, kemenangannya terhadap para pemberontak dan keberhasilannya melindungi populasi Ahlu Sunnah membuat ia populer di semua lapisan masyarakat Al-Andalus kala itu. Hingga pada tahun 929, ia terang-terangan menyebut dirinya sebagai khalifah umat muslim dan menyandang gelar Al-Nasir atau Sang Pemenang. Lalu, Abdulrahman kembali melakukan ekspansi militer dan berhasil merebut kota Bataliau dari keluarga Ibn Marwan Al-Jiliki. Diikuti dengan ditaklukkannya juga kota Tulaitullah di tahun berikutnya. Setelah itu, tepatnya pada bulan Maret tahun 931, keluarga Banu Islam yang menguasai kota Septa mengabdikan dirinya kepada sang khalifah. Namun kawan-kawan, tidak semua ekspansi militer yang dilakukan Abdulrahman berujung dengan kemenangan. Seperti contohnya pada tahun 939, ia berencana untuk menyerang kerajaan Kristen di utara. Ia memimpin ekspedisi militer itu. Namun ada juga beberapa bangsawan lain yang ikut serta, seperti Najah yang memimpin pasukan Sakaliba, dan Muhammad Al-Tujibi yang memimpin pasukan dari bagian atas dan juga bagian tengah Al-Andalus. Di kubu lawan, mereka dipimpin oleh Raja Ramiro II dari Lyon, dan juga dibantu oleh Raja Garcia Sanchez dari Pamplona. Kedua pasukan bertemu di Simangkas, di mana di sini kerajaan Kristen berhasil memukul mundur pasukan Abdulrahman. Hugh Kennedy berpendapat kalau kekalahan sang khalifah dikarenakan adanya kesenjangan antara pasukan Sakaliba dan juga pasukan lokal. Sebagaimana yang dijelaskan olehnya bahwa sang khalifah sangat mempercayai pasukan Sakaliba, sehingga ia sendiri menunjuk Najah untuk memimpin Sakaliba dan juga pasukan lokal. Ini membuat Fortun, salah satu bangsawan lokal yang ikut serta, tidak terima dengan keputusan khalif. Ketika perang sedang berkecamuk, Fortun dan Najah terlibat pertikaian sengit, sehingga mereka berdua beserta dengan pasukannya meninggalkan medan pertempuran. Banyak juga bangsawan Arab yang khawatir kalau mereka akan digantikan dengan Sakaliba. Kekalahannya pada perang Simangkas membuat Abdulrahman enggan untuk memimpin ekspedisi militer lagi. Pada tahun 951, ia mengirim pasukannya untuk membantu suku Magawara Berber merebut kota Tanjah dari tangan Fatimid, dengan syarat kalau mereka harus mengabdi kepada Abdulrahman setelahnya. Di tahun yang sama pula, ia membuat kesepakatan perdamaian dengan Raja Lyon yang baru, yaitu Raja Ordono III. Dengan kesepakatan ini, maka ia bisa memfokuskan angkatan lautnya untuk melindungi kapal-kapal dagang Al-Andalus dari serangan Fatimid. Dari tahun ini hingga menjelang akhir riwayat hidupnya, ia menghabiskan waktu dengan membangun dan mensejahterakan kerajaannya. Kemenangan Abdulrahman terhadap para pemberontak membawa kestabilan ekonomi di negerinya. Hasdai ibn Shakrut, seorang Yahudi yang menjabat sebagai sekretaris keuangan Abdulrahman, mengungkap kalau dalam setahun sang khalifah menerima kurang lebih 100.000 dinar hanya dari perdagangan saja. Dengan berpusatnya pemerintahan di Kurtubah, membuat kota itu menjadi berkembang dan maju. Diperkirakan penduduk kota Kurtubah di tahun itu sekitar 300.000 sampai dengan 400.000 jiwa. Banyak perpustakaan serta institusi akademik dibangun kala itu. Ini membuat Kurtubah menjadi pusat pembelajaran Eropa Barat dan kota yang bersinar di tengah gelapnya zaman kegelapan orang Eropa. Sebagai khalifah, Abdulrahman bertanggung jawab merenovasi Masjid Agung Kurtubah. Ia memperluas halaman luar dan membangun minaret masjid untuk pertama kalinya. Ia kemudian juga membangun istana pribadinya yang letaknya sekitar 5 km dari kota Kurtubah. Istana itu diberi nama Madinat Al-Zahara, di mana kegiatan politik dan diplomasi semua dilakukan di sana. Abdulrahman menghabiskan sisa-sisa waktunya di istana barunya ini, hingga ia sendiri harus tutup usia pada tanggal 15 Oktober 961, dan kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Al-Hakam II. Masa kepemerintahan Al-Hakam II bisa dikatakan mirip seperti Hisham pertama. Masanya stabil karena ia sendiri tidak banyak menghadapi permasalahan internal.
Dalam mengatur siasat politik dalam negeri maupun geopolitik, ia dibantu oleh kedua penasihatnya, yaitu Ghalib, seorang prajurit Saqaliba yang berjuang dari pasukan bawahan hingga menjadi jenderal utama Al-Andalus, lalu yang kedua Al-Musyafi, seorang intelektual yang membantu khalifah mengatur politik internal dan membuat perjanjian-perjanjian diplomasi lainnya. Nah, kemudian kawan-kawan, ancaman yang dihadapi Al-Hakam datang dari luar perbatasan Al-Andalus. Seorang jenderal Fatimids yang bernama Jahwar al-Sikili berencana untuk merebut Tanjah dan Septa dari Al-Hakam kedua. Namun rencananya gagal karena ia sendiri dipanggil dan ditugaskan oleh tuannya untuk ikut merebut dan menguasai Mesir ke timur. Al-Mu'iz sebagai Khalifah Syiah Fatimids menunjuk Ziri ibn Manat untuk memerintah Ifriqiya. Ziri itu sendiri adalah seorang Berber dari suku Sanhaja, yang mana suku itu bersaing dengan suku Berber lainnya yang bernama Zanata. Ziri mencoba untuk memerangi suku Zanata, namun ia sendiri tewas dalam pertempuran karena hal itu. Putranya yang bernama Bulugin mencoba untuk membalas dendam kematian ayahnya. Akan tetapi, ia sendiri juga dipanggil ke timur oleh Al-Mu'iz. Kekosongan pemerintahan membuat Banu Idris yang menguasai Maroko sebelum era Fatimids muncul kembali ke permukaan dan mengklaim wilayah-wilayah kekuasaannya dulu. Ini kemudian dimanfaatkan oleh Khalifah Al-Hakam, yang kemudian ia mengumpulkan kekuatan militernya untuk merebut Maroko. Pasukan ini dipimpin oleh Ghalib. Di tahun 972 sampai dengan 973, Ghalib berhasil menaklukkan Maroko. Semua keluarga Banu Idris dideportasi ke Mesir. Setelah penaklukan wilayah Maroko, maka tidak banyak aksi-aksi militer yang signifikan terjadi setelahnya. Khalifah Al-Hakam sendiri lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengoleksi dan membaca buku-buku yang ia beli dari Damaskus, Konstantinopel, Baghdad, Makkah, dan juga Madinah. Disebutkan kalau koleksi buku sang khalifah berjumlah kurang lebih 600.000 buku. Karena hobinya ini, ia dijuluki dan digelari suri tauladan ilmu pengetahuan atau patron of knowledge. Pada zamannya ini dimulai juga gerakan penterjemah, di mana gerakan ini didominasi oleh sebagian besar mu'allats dan mozarabs. Abu al-Qasim al-Zahrawi, seorang ilmuwan dan juga dokter yang cukup berperan dalam dunia medis, hidup dan mengenyam pendidikannya di kota Qurtubah, di bawah masanya Khalifah Al-Hakam kedua. Nah, tapi kawan-kawan, semua pencapaian-pencapaian yang diraih oleh Abdurrahman ketiga dan Al-Hakam kedua bukanlah tanpa kekurangan. Waktu itu, sistem pemerintahan Al-Andalus sangat terpusat di Qurtubah. Maka tampuk kekuasaan hanya bisa dipegang oleh beberapa orang saja. Kalau di zaman modern atau kalau di bawah kepemimpinan seorang yang kuat, tegas, dan pemberani, maka ini tidak menjadi masalah. Namun Al-Andalus berada di zaman pertengahan, dan tidak semua penguasanya seperti Abdurrahman ketiga atau Al-Hakam kedua. Inilah babak selanjutnya yang harus dihadapi oleh keturunan Al-Hakam.